Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, baik jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang di rumah. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mulaikan pujian kekuatan di hidupku. Ajaib kau Tuhan. Nanti Bapak Christopher bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kembali kami datang sujud merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini tak lain memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau saat ini. Kami rindu memberkati Engkau dan kami rindu terlebih diberkati oleh Engkau. Kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan urapan yang baru. Baik yang memimpin pujian, baik yang bermain musik, baik terlebih hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir mulutnya untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam, menerima setiap anugerah-Mu, berkat-Mu yang luar biasa. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mungkin kita sedang dalam kesesakan, mungkin kita sedang dalam peperangan, tapi kita mau percaya bahwa Allah itu ada bagi kita. Kita akan pujian Allah itu ada bagi kita. Saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore, selamat kita berbakti kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan
kalau 1 bulan kemarin, tepatnya pas dimulainya PPKM, Tuhan izinkan seorang serumah itu kena COVID. Puji Tuhan, kami kena gejala ringan. Jadi dalam 2 minggu itu sudah negatif, dan mungkin yang agak panjang, saya masih ada 1 minggu lagi baru cek lagi, baru negatif juga. Tapi puji Tuhan, semua sudah Tuhan pulihkan. Untuk papa saya juga sudah pulih, terima kasih sama Tuhan. Terus mungkin juga pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara saya, untuk teman-teman saya yang sudah memberikan support, baik itu dalam bentuk mungkin makanan atau oksigen ya pada saat itu. Terus juga yang pasti dukungan doa dari jemaat di tempat ini dan jemaat di AMS Jakarta. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin keadaan kita sepertinya lemah lesu, tapi kita mau percaya bahwa ada satu sobat kita yang akan selalu ada untuk setiap kita. Kita naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia. Sudah memuji-muji Tuhan, kita siapkan hati kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, saya undang kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, Allah kita adalah Allah yang peduli apapun keadaan kita. Mari dalam kesesakan kita, dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita mau datang kepada Allah, karena Allah itu peduli dan mengerti setiap kita. Allah itu Mengapa
Ibu Akim akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Allah yang menjadi pemelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu. Tuhan kami yakin dan percaya boleh menyenangkan bagi kehidupan-Mu Bapa di dalam surga. Banyak hal yang kami tidak mengerti tetapi kami menjalaninya. Tidak berjuang sendiri karena Engkau yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Engkau telah menolong adik kami, keluarga Tuhan yang mengalami keberadaan yang sakit. Engkau telah memulihkannya dengan sempurna. Kami bersyukur kami boleh mendengar kesaksian yang indah yang Engkau tolong bagi keluarga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih, kami yakin dan percaya saatnya juga Engkau telah menyiapkan hamba-Mu yang Engkau telah urapi untuk setiap kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami mau duduk diam Tuhan menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan teralahkan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Semua dalam keadaan baik. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kalau boleh saya ada kembali untuk boleh melayani Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan. Dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang boleh mengizinkan saya untuk boleh melayani pada sore hari ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan, judul tema kita peperangan. Ya, saudara, kita akan baca di dalam ayat mas kita ya, Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-11 ya. Kita akan bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berikutnya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berikutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berikutnya, 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berikutnya. 17. Berikutnya 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Sampai di situ. Nah, firman Tuhan setiap saat kita mendengar sepanjang bulan ini, ya, kita harus berjaga-jaga dan kita tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ini merupakan peringatan daripada Tuhan buat kita ya, untuk kita tetap mengenakan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena kehidupan kita adalah perjuangan. Amin. Kehidupan kita adalah peperangan. Nah, saudara, saya akan melihat di sini di dalam ayat yang ke-11 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jika suatu bangsa berperang, kita melihat musuhnya ada di mana. Kita tahu musuhnya siapa. Musuhnya kelihatan. Nah, kalau di sini kita akan melihat peperangan rohani, musuhnya tidak terlihat. Bentuknya apa? Tipu muslihat iblis. Musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang mungkin tidak bisa kita rasakan. Ya. Tetapi Tuhan menegaskan kepada kita ya sepanjang bulan ini. Ya. Supaya kita tetap teguh mengenakan perlengkapan supaya kita tidak bertahan bisa melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, kita akan melihat satu frase dulu ya, tipu muslihat iblis. Sudah kita pelajari minggu kemarin juga, apa arti si tipu muslihat iblis itu seperti apa? Tipu muslihat itu seperti apa? Ya, kita sudah mempelajari tipu muslihat itu bahasa aslinya metodeia. Metode. Ya, metode, kita tahu ya, metode cara iblis. Metodenya dia. Panduan, skema, rancangan, teknik, sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang sudah dirancangan secara sistematis. Untuk apa? Menghancurkan manusia. Tetapi ada sesuatu yang menarik, saudara, dari arti metode yaitu ya. Kalau tadi kan berbicara tentang teknik, metode, tapi ada yang menarik arti dari ini adalah seni. Tapi seninya bukan seni suara, bukan seni melukis, tapi seni licik. Kelicikan itu juga seni. Karena dilakukan dengan apa? Sistematis, dengan cermat. Kalau kita mau belajar musik, kita harus berlatih dengan cermat supaya kita bisa bermain musik. Kalau kita mau berlatih seni suara, kita akan melatih suara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, itu juga menggunakan kelicikan itu bukan hanya sekedar licik begitu saja, tetapi sesuatu yang tersusun dengan baik sehingga tidak bisa dirasakan bahwa itu adalah sebuah kelicikan. Dan hal yang lain adalah kerajinan tangan, craft ya. Kelicikan sebagai sesuatu karya kerajinan. Ya, ada karya itu yang kalau orang yang belum ahli, mungkin pekerjaan tangannya itu berantakan, kelihatan sekali, oh ini salah, nyulam, oh berudul sana, ngeberudul sini, warnanya tidak sesuai. Tapi kalau orang yang memiliki karyanya, kerajinan tangan itu melukis atau membuat sulam yang sudah ahli, seperti aslinya, sempurna, tidak ada kelihatan celah kesalahannya. Ya, jadi tipu muslihat iblis itu sesuatu yang sempurna, yang tertutup rapi, yang terlihatnya cantik, tidak ada cacatnya sehingga orang kalau tidak ahli tidak bisa melihat bahwa ada kesalahan atau orang bisa mendeteksi ini adalah tipu muslihat. Kemudian juga mengandung arti berbaring menunggu. Tipu muslihat iblis itu tidak mungkin kita bayangkan ya, wah kejahatan yang frontal, suatu kejahatan yang kejam, hantu seperti Pak Revi pernah sampaikan di data kemarin. Kita mungkin berpikir kalau iblis itu atau setan itu ada kuntilanak lah, ada seperti itu. Mungkin kalau itu bisa kita tengking dalam nama Yesus. Nah, kalau sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tersambar, menunggu dengan santai, membiarkan kita, tapi iblis itu sedang menunggu.
Ya. Terus memikat. Nah ini. Untuk memikat sesuatu kan bukan dengan sesuatu yang menakutkan, saudara kan? Sesuatu yang memikat itu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Supaya terpikat. Tapi ya kembali, metode dia itu artinya juga merusak. Memperbudak. Suatu kelengkapan ya. Lengkap sekali. Yang frontal, yang ganas, yang jahat. Dari pekerjaan iblis, tapi juga ada yang cantik, yang sebenarnya tersamar, tidak kelihatan. Licik, tipu daya. Nah saudara, kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat yang 14. Kita bandingkan Efesus 4 ayat 6 tadi dengan Efesus 4 ayat 14. Di sana katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, kalau tadi apa? Tipu daya iblis. Metodenya. Nah, kata yang sama, ya, metodeia itu digunakan kelicikan ini. Kelicikan manusia. Jadi, kalau ada tipu daya, ada kelicikan, ada sesuatu yang memperbudak, itu bukan hanya sekedar iblis, kan ada istilah atau lelucon. Aduh, saya lagi iblis yang disalahkan. Oh, gara-gara iblis lewat, itu gara-gara iblis yang menggoda. Padahal manusianya sendiri melakukan kelicikan, melakukan tipu daya. Jadi bisa diambil kesimpulan ya dari dua ayat ini ya. Cuma ada dua loh ya. Di Alkitab Perjanjian Baru hanya ada dua kata metodeia itu. Sesuatu yang kecil, sesuatu sedikit, tapi kalau dibiarkan bisa membuat kita hancur. Saya sering kali mempelajari ya, karena saya belum belajar tentang angka-angka dan segala macam. Sesuatu cuma satu ada di Alkitab, tetapi itu bisa menghancurkan kehidupan manusia. Kita berhati-hati dan berjaga-jaga tentang walaupun sesuatu yang remeh-temeh mungkin. Kalau kita biarkan dalam kehidupan kita, dosa yang kecil kita simpan, kita bawa terus, akhirnya menjadi besar dan akhirnya membinasakan kita. Ya. Jadi metode, cara daripada iblis ya, di dalam kelicikannya itu sama saja sih dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Cara-cara orang berdosa itu sama dengan cara-cara iblis. Nah, kita tahu ya bahwa kita berperang dengan sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, tetapi kita harus berawas-awas kepada sesuatu yang memikat, kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang kelihatannya sempurna, sesuatu yang tidak ada salahnya. Nah kemudian di sana ada kata iblis. Ya kita udah sama-sama tahu, apalagi di GPD Cianjur sudah tahu ya. Siapa iblis? Di dalam kalau kita mengambil dari Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat ke 44 bahwa dia adalah bapa segala dusta. Saya baca. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dalam dirinya tidak ada sesuatu pun kebenaran yang keluar dari dia. Apa yang keluar itu dari iblis adalah dusta. Adalah kebohongan. Ya. Tipu muslihat iblis ini ya akan membawa seseorang kepada sesuatu pengertian bahwa sesuatu yang salah itu adalah benar. Membawa, menggiring, memikat di dalam kekeliruan. Kita kan baca, kita kan lihat ya, bapa pendusta
adalah iblis. Manusianya yang tidak hidup di dalam kebenaran mengikuti bapaknya. Kita akan lihat contoh di dalam Yosua 9. Yosua 9 ayat yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Di perikopnya adalah tentang akal orang Gibeon. Kalau saya sih mungkin berpikirnya bukan akal orang Gibeon, ya, akal-akalan orang Gibeon. Tipu muslihat orang-orang Gibeon. Akal-akalan. Tahu ya saudara arti akal-akalan ya? Kebohongan, kelicikan, tipu daya. Nah, kalau saudara membaca di sana, saya akan membaca mulai dari ayat yang ketiga. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal dan mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek, yang dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah ceritanya kalau saudara baca terus, ya, kisahnya begini, akal-akalnya. Orang Gibeon itu adalah salah satu dari keturunan suku atau bangsa Hewi yang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk dibinasakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bangsa ini adalah suatu yang tinggal di kota besar ya, kota Gibeon itu salah satu kota yang besar. Mereka melihat apa yang sudah diperbuat oleh Allah Israel terhadap Yeriko dan Ai. Menghancurkan semuanya. Dan dia ketika melihat, mendengar takut. Jadi akhirnya orang Gibeon ini, pemimpin-pemimpinnya datang ke Yosua dengan membawa tadi. Kasutnya sudah rusak, pakaiannya sudah rusak, kirbatnya dijahit baru. Seakan-akan mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh sehingga apa yang mereka kenakan itu sudah rusak. Dan mereka mengatakan kepada Yosua, kami dari jauh, buatlah perjanjian dengan kami supaya kami tinggal ada di tengah-tengah bangsamu, supaya tidak dibinasakan. Akhirnya Yosua tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan melakukan perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Kemudian kan bangsa Israel itu jutaan. Mungkin ada beberapa puluh orang di tengah-tengah itu tidak ketahuan itu siapa. 3 hari perjalanan mereka sampailah di kota Gibeon. Dan mereka orang-orang yang tadi itu adalah orang-orang yang di kota ini. Harusnya kan dihancurkan, dibinasakan. Tapi karena sudah melakukan perjanjian, tidak boleh dibinasakan. Akhirnya kota Gibeon tidak dibinasakan, tidak dihancurkan. Ini akal-akalan saudara. Tidak kelihatan, merendah. Kelihatannya, merendahkan diri, meminta pertolongan, tapi disinilah salahnya Yosua. Dia tidak meminta petunjuk daripada Tuhan, dia hanya melihat apa yang dilihat. Terus ngambil keputusan, oke, bikin perjanjian. Nah seringkali saudaraku, karena musuh kita itu tidak kelihatan, kita salah mengambil keputusan. Apakah ini rencana Tuhan atau rencana iblis? Apakah ini kehendak Tuhan, apa kehendak iblis? Apakah ini maunya Tuhan, apa maunya iblis? Karena kita tidak tahu, tetapi kita boleh mempelajari ya, bagaimana supaya kita bisa mendeteksi mana kebenaran, mana tipu muslihat. Karena kembali lawan kita tidak kelihatan. Bahkan kalau kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan sama Ibu Herlina, bagaimana terstrukturnya, rapinya pekerjaan iblis itu. Ya. Tapi akhirnya apa? Dampak dari akal-akalan orang Gibeon itu apa? Dampak dari tipu muslihat, dampak daripada
tipu daya yang dilakukan oleh orang Gibeon ini. Kita baca di dalam Yosua 9 ayat yang ke-23. Yosua 9 ayat yang ke-23 saya baca. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Tadi satu peristiwa melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah pekerjaan iblis. Dampaknya ketika dia melakukan tipu muslihat, menjadi hamba, sekalipun di rumah Allah. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan kita ya saudaraku, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kehidupan kita juga penuh dengan tipu daya? Apakah kehidupan kita penuh dengan bukan tipu daya untuk mungkin tidak menipu daya orang lain? Kita tipu dayanya kepada Tuhan. Yang tidak kelihatan inilah. Kita mungkin seperti orang-orang Gibeon itu, dia bekerja di rumah Allah. Bukan sembarangan loh, hambanya, budaknya walaupun terkutuk dia bekerja di rumah Allah. Tetapi status yang membedakannya saudara. Tidak semua orang yang tinggal, yang bekerja di rumah Allah, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Kata tipu muslihat tadi juga apa ya? Memperbudak. Ketika kita sudah masuk di dalam tipu daya, kita diperbudak. Tidak semua orang, bahkan yang berdiri di atas mimbar ini juga, mereka memiliki status yang merdeka. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan. Mereka diperbudak. Tidak menjamin orang-orang yang tinggal aktif di gereja, melayani Tuhan, bergereja, memberi, bekerja, mempersiapkan air, menyiapkan kayu-kayu untuk rumah Tuhan. Tetapi status mereka di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terikat. Mereka adalah budak-budak dari dosa. Kita bandingkan saudara dengan Rehab. Ini saudara pernah mendengar ya, bagaimana Rehab itu bukan orang Israel. Ini juga suku Lewi, bukan orang Israel, tapi mereka bekerja di rumah Tuhan. Karena kita tahu bahwa mereka yang bekerja di rumah Tuhan itu suku Lewi. Tapi Tuhan izinkan orang yang di luar itu untuk bekerja di situ. Tapi statusnya orang merdeka atau orang yang menjadi budak. Nah, kita baca di dalam Yeremia 35. Yeremia 35. Saya tolong di itu kan. Yeremia 35. Dari ayat yang pertama ya. Di sana judul perikopnya adalah kesetiaan orang-orang Rehab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia zaman Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan. Bawalah mereka ke dalam rumah Tuhan. Ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya berserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasenya bin Salum, penjaga pintu, di depan anggota-anggota kaum
Di depan anggota korum Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rehab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Dan kalau saudara membaca seterusnya, keturunan Rehab ini tidak meminum anggur. Nah, saudara, begini perbandingannya. Dan kaum Rehab ini juga, ya, bukan orang Israel, tapi diizinkan untuk bekerja di rumah Allah. Tuhan melalui Yeremia untuk memberikan perbandingannya antara keturunan Rehab dan keturunan Israel. Keturunan Rehab itu menerima perintah hanya dari manusia, yaitu bapak leluhurnya. Sedangkan bangsa Israel itu menerima perintah dari Allah Maha Kuasa, Allah semesta alam. Tetapi responnya berbeda. Keturunan Rehab sekalipun mendapat perintah dari manusia, mereka tetap taat. Walaupun mereka diperdaya dalam tanda kutip, ya, diperdaya, dicobai. Karena mereka bilang saya tidak minum anggur. Dibawa ke kamar, salah satu biliknya, ditutup, berikan piala, silakan minum. Tapi sekalipun tidak dilihat oleh orang, mereka tetap setia, tetap teguh, tidak melanggar ketetapan atau perintah dari leluhurnya. Tapi bangsa Israel sekalipun mendapat perintah dari Allah semesta alam, mereka tetap berontak dan mereka melupakan perintah-perintah Tuhan. Nah, yang jadi sesuatu yang menarik di sini adalah dua-duanya mereka adalah kaum yang bekerja di rumah Allah. Tetapi orang Rehab ini, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Karena apa? Mereka tetap setia melakukan apa yang diperintahkan. Kesetiaan melakukan perintah itu memagari. Sekalipun dia tidak tahu ada rekayasa, ada tipu daya dalam tanda kutip yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang dirancangkan oleh orang-orang Israel dengan membawa mereka ke atas, memberikan minuman. Tapi mereka tetap berteguh, tetap berpegang kepada apa yang sudah diperintahkan. Nah, saudara, saya boleh belajar ya. Guru-guru saya mengatakan begini, lakukanlah apa yang diperintahkan. Itu yang akan memagari dan menyelamatkanmu. Ya, lakukan saja. Walaupun mungkin orang yang memberikan perintah itu sudah tidak ada, bahkan mungkin angkat tangan. Saya tidak melakukan perintah itu, saya tidak memberikan perintah itu. Tapi ketika kita tetap setia ya, Tuhan yang akan membela kita. Kan itu saudaraku ya, seringkali kan kita disuruh melakukan sesuatu, tapi karena orangnya sudah tidak ada, ya sudah. Tapi di sini ya saudaraku yang dikasih Tuhan, bedanya Rehab sama tadi Gibeon. Sama-sama bekerja di rumah Allah, tapi statusnya beda. Jadi pertanyaannya sore hari ini, mungkin kita sudah menyediakan segala sesuatunya di gereja, menyediakan, mencukupkan, membantu pekerjaan Tuhan. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan? Nah saudara, lalu seperti saya katakan tadi, cara mendeteksinya bagaimana? Mendeteksi bahwa itu kan gak kelihatan. Di dalam Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ini yang dilakukan. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Saudara mungkin pernah ya dan sering melihat kalau ke bank, kalau ke toko-toko ada uang 100.000, supaya itu asli apa bukan, itu dimasukkan ke alat, disinari, kelihatan itu palsu apa tidak.
Dan ada juga orang yang hanya sekedar menyentuh, merasakan, udah tahu ini palsu atau itu. Bapak Gembala pernah mengatakan, Bendera Awan Datu, kalau pengen mengetahui uang itu palsu apa tidak, kita harus hafal dulu rasa, bentuk, dan segala sesuatunya tentang yang asli. Baru kita akan mengetahui sesuatu yang bukan asli. Nah, supaya kita tahu itu tipu muslihat iblis apa bukan, kita harus berpengalaman di dalam hidup, di dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak pernah akan tahu apa yang kita hadapkan itu tipu muslihat iblis atau bukan. Dan kalau kita tidak disinari oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita belajari, harus diikat ke pinggang setiap hari, tidak dilepas, kita tidak akan pernah tahu itu tipu muslihat iblis apa bukan. Makanya hidup untuk mendeteksi adalah hidup di dalam kebenaran, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya katakan tadi bahwa pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis itu bukan sesuatu melulu yang jahat, yang kejam, yang frontal, tapi tadi katakan sesuatu yang indah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang menarik. Ada sebuah kisah, seorang pria duduk di atas perahu yang ditambatkan, kemudian dia duduk di situ, angin sepoi-sepoi, tertidurlah dia. Kemudian tali yang ditambatkan terlepas. Perahu itu jalan pelan-pelan, lama nggak rasa, diayun semakin lama, semakin jauh, dan semakin jauh. Ya, bahwa air itu akan mengalir selalu turun. Dan dalam perjalanannya ada yang masuk ke sungai kecil, dan bahkan kalau ada langsung ke air terjun. Air terjun Niagara dahsyatnya luar biasa. Kalau orang yang sudah hampir ke air terjun, tidak akan bisa mengendalikan diri untuk kembali dari. Awalnya tipu muslihat itu biasa, berayun semakin kita jauh semakin jauh. Sekali tidak baca firman Tuhan, sekali nggak punya saat teduh, sekali, 2 kali tidak memuji, tidak pergi ke gereja, sekali, 2 kali tidak. Semakin lama kita tidak merasakan lagi, terhanyut, akhirnya sampai ke itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang lemah lembut itu belum tentu baik. Ya, kembali hiduplah di dalam kebenaran. Terangilah hidup kita itu dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang ada di hadapan kita, peristiwa apapun, orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita tahu apakah ini kehendak Tuhan, apakah ada iblis yang ikut mendompleng di sebuah peristiwa itu untuk tujuannya adalah menghancurkan. Tapi puji nama Tuhan ya saudaraku, biarlah sore hari ini kembali kita boleh mengoreksi diri kita. Sekalipun mungkin kita ada di gereja, sudah terlibat di dalam pelayanan, sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan itu apa? Bukan status kita di hadapan hamba-hamba Tuhan. Bukan status kita yang berada di hadapan Bapak Ibu Gembala. Tetapi bagaimanakah status kita di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang merdeka? Ataukah kita sudah diperbudak? Karena kita sudah terhanyut, sudah terbawa, sudah terpikat oleh pekerjaan atau oleh pribadi oknum daripada iblis tersebut. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak panjangkan ya saudara. Saya mohon dengan kasih Tuhan mungkin bisa pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang ada dalam perjalanan semakin hari semakin jauh kepada Tuhan. Karena pandemi ini membuat kita semakin lari, mungkin semakin lama, semakin jauh dari hadapan Tuhan. Semakin sudah tidak pergi ke gereja, sudah semakin lagi tidak ikut persekutuan doa, sudah tidak ikut lagi
ibadah online. Semakin lama 2 tahun, hampir 2 tahun. Tetapi satu hal, kalau kita hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan di dalam Yohanes, kalau kemerdekaan itu, kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Si Tuhan, kita boleh sama-sama berdiri, kita sama-sama angkat pujiannya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara dikasih Tuhan, jangan kita tertipu dengan keadaan saat ini. Jangan kita terperdaya dengan kondisi saat ini. Mari kita yang masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, biar senantiasa mengisi kita. Dimanapun juga, pada saat dan kondisi apapun juga. Biar kita boleh mendeteksi tipu muslihat, kelicikan dari kelicikan kuasa kegelapan itu, yang berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kembali katakan kekuatan. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Om Tuan Ngati. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Bapak Haryandi tampil ke depan untuk berdoa. Selamanya. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami masih boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tipu muslihat iblis Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tapi kami bersyukur kami boleh mempunyai firman Allah di dalam hidup kami. Roh Kudus yang boleh menolong kami. Sehingga kami boleh terhindar dari tipu muslihat iblis. Dan kami tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Allah yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah bagi kami. Pakai pelayanannya Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami sudah diberkati oleh Engkau. Dan biarlah sebentar kami boleh memberi dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih. Kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Satu kali. Kita nyanyikan pujian, nama Tuhan adalah menara yang teguh. Oh, nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Hari Minggu ibadah raya pertama jam 6 pagi dan ibadah raya kedua jam 4 sore. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Tanggal 24 Agustus hari Selasa ada pembukaan sekolah Alkitab angkatan 34. Kita berdoa supaya semua dapat berjalan dengan baik ya. Kita doakan supaya semua bisa terlaksana dengan baik. Yang akan dibaptis, saudara boleh daftar kepada gembala-gembala kecil
Baptisan akan dilaksanakan pada awal bulan September, yaitu tanggal 5 September, hari Minggu. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Kau tampung air mataku. Lihat air mataku, kau kenal isi hatiku, kau tampung air mataku, dan kau tahu semua susahku. Bawa semua bebanku, kau janji menolong aku, kau tampung air mataku, dan taruh dalam firman-Mu. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu Bapa yang sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin seberapa banyak kami yang ada pada sore hari ini ada di dalam rumah-Mu, baik yang ada di ruangan utama maupun yang ada di ruangan bawah. Yang memegang sistem semuanya ada di dalam kebaikan daripada-Mu Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau yang menampung air mata kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni segala dosa kekeliruan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Titin yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sidang jemaat muda yang paling usia muda sampai yang lanjut usia. Pakai kehidupan yang senantiasa menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu, dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan berita firman Allah. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu, Engkau memberikan kemampuan pundak yang kuat sehingga dia dapat memimpin GPDI Cianjur maupun Yayasan Kabar Baik, Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Umum. Engkau yang memberikan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. Demikian juga dengan Revi Awandatu, Tuhan tolong supaya juga dapat membantu dan pada saatnya dia akan menjadi Gembala GPDI Cianjur. Terima kasih, pakai kehidupannya senantiasa juga menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami doakan juga buat Helga Nademo yang ada di Bali. Engkau menolong mereka Tuhan, jadikan juga mereka hamba Tuhan yang mengetahui mengabarkan kabar baik, yaitu Injil damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami. Kami berterima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah dipulihkan dari kelemahan tubuh, sehingga mereka dapat kembali pulih, Tuhan, sehat kembali menikmati
berkat-berkat Tuhan sementara kami masih ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, sebentar kita pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.